Surat Paulus kepada Titus, Titus pasal 1. Salam. Ayat 1, dari Paulus, hamba Allah, dan Rasul Yesus Kristus, menurut iman orang-orang pilihan Allah, dan pengetahuan dari kebenaran yang sesuai dengan ibadah. Dengan pengharapan akan hidup kekal, yang dijanjikan sebelum permulaan dunia, oleh Allah yang tidak dapat berdusta. Tetapi firman-Nya sudah dinyatakan pada waktunya, melalui pemberitaan yang diserahkan kepada saya menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sesungguhnya sesuai dengan iman kita bersama, anugerah, kemurahan dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi tua-tua, penilik jemaat. Ayat 5, inilah sebabnya saya telah meninggalkan engkau di Kreta, supaya engkau mengatur hal-hal yang masih kurang, dan menunjuk tua-tua di setiap kota, sebagaimana yang sudah saya pesankan kepadamu. Yaitu orang yang tidak bercela, suami dari satu istri, mempunyai anak-anak yang beriman, dan tidak dalam tuduhan hidup tidak senonoh atau tidak taat. Sebab seorang gembala jemaat harus tidak bercela, sebagai wakil Allah, bukan orang yang menyukakan dirinya sendiri, bukan pemarah, bukan peminum, bukan tukang berkelahi, bukan orang yang serakah akan laba yang keji. Tetapi orang yang suka memberi tumpangan, pecinta hal-hal yang baik, bijaksana, adil, suci, menguasai diri. Berpegang teguh pada firman yang benar sebagaimana ia sudah diajar, supaya ia dapat menasihati orang dengan ajaran yang benar, dan dapat meyakinkan orang-orang yang melawan. Sebab banyak orang yang suka melawan, dan berkata sia-sia dan menyesatkan, terutama dari mereka yang bersunat. Mulut mereka harus dihentikan, yang menjungkir balikkan segenap rumah orang, dengan mengajarkan hal-hal yang tidak patut, demi laba yang keji. Seorang dari antara mereka, bahkan nabinya sendiri, berkata, orang-orang Kreta itu selalu pembohong, binatang buas yang jahat, orang gelojoh yang malas. Kesaksian ini benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat di dalam iman. Janganlah mengindahkan dongeng-dongeng orang Yahudi, dan hukum-hukum orang yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang-orang yang suci segala sesuatu adalah suci, tetapi bagi mereka yang najis dan yang tidak percaya, sesuatu pun tidak ada yang suci, sebab pikiran dan perasaan hati mereka najis. Mereka mengaku bahwa mereka mengenal Allah, tetapi perbuatan-perbuatannya menyangkal Dia, mereka keji tidak taat dan tidak memenuhi syarat untuk setiap perbuatan yang baik.